lima sekarang. Bab munada ya. Ya. Itu 8 Agustus. Itu bab lah. Bab munada. Ya, sekarang munada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala di sore yang sejuk, yang cerah ini. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah, yaitu penjelasan dari Matan Al-Ajurumiyah menggunakan kitab Syarah Mukhtasar Jiddah. Kita memasuki tentang pembahasan munada. Babul munada, bab tentang munada. Munada artinya yang dipanggil. Ya, munada artinya yang dipanggil. Ya, al-munada, yang namanya munada khamsatu anwa'in, ada 5 macam. Ya, di sini langsung kepada pembagiannya ya. Di bawah disinggung al-munada wal matlubu iqbaluhu biya au ihda akhwatiha. Yang namanya munada adalah menuntut atau dituntut untuk menghadap menggunakan ya atau salah satu dari saudara-saudaranya iya, yaitu huruf-huruf nida yang lainnya. Dan munada ada 5 macam. Al-mufradul alamu, yang pertama namanya munada mufrad alam. Wan nakiratul maqsudatu, yang kedua munada nakirah maqsudah. Wan nakiratu ghairul maqsudati, dan yang ketiga nakirah ghairu maqsudah. Wal mudhafu, yang keempat munada mudhaf. Wal musyabbahu bil mudhafi, dan yang kelima namanya munada musyabbah bil mudhaf atau menyerupai mudhaf. Maka dijelaskan oleh pensyarah, yakni maksudnya annal munada, bahwa yang namanya munada yanqasimu ila khamsati aqsamin, dia terbagi menjadi 5 bagian atau 5 macam.
Kemudian 5 macam tersebut, yang pertama al-mufradul alam. Namanya munada mufrad alam. Wal muradu minhu, dan yang dimaksud dengan munada mufrad alam ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi, yaitu munada yang bukan mudhaf dan juga munada yang bukan syabih bil mudhaf. Jadi mufrad alam itu maksudnya munadanya bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Nahwu contoh. Contoh lafaz zaitun wa amrun. Ya, lafaz zaitun wa amrun atau nahwu zaitin wa amrin juga boleh. Ya, contoh mufrad alam itu zaid. Contoh mufrad alam adalah amr itu. Kemudian wan nakiratul maqsudatu. Nah, apaan bacanya? Wan nakirata ya. Wan nakiratal maksudata ya harusnya. Bentar. Ini sedih. Ya ini atofnya ke malaisa mudhafan. Wan nakiratal maksudata, dan termasuk mufrad alam itu yang bukan nakirah maksud. Apaan ini atofnya ke, ini lagi membicarakan Sedikit. sebentar. Hari Ya udah. ini lagi membicarakan gambaran mufrad alam ya, mufrad alam. Berarti yang dimaksud dengan mufrad alam itu pertama, dia bukan munada mudhaf. Kedua, bukan syabih bil mudhaf. Ketiga, bukan nakirah maksudah gitu ya. Kemudian nanti keempat, bukan nakirah ghair maksudah. Ya, ini atofnya ke depan ya. Wan nakiratal maksudata. Dan juga bukan nakirah maksudah. Contoh nakirah maksudah, nahwu rajulun. Ini nakirah maksudah. Pamro'atun, imro'atun juga nakirah maksudah. Ya karena kalau ada rajulun, ini kan belum spesifik. Seorang laki-laki. Orang laki-laki. Ya ini belum spesifik. Namanya nakirah. Afan nakirohnya itu rojulunnya disebut nakiroh karena dia belum spesifik. Nanti disebut maksudah ketika dituju. Orang laki-laki tapi dengan spesifik ke salah satu dari orang laki-laki. Sehingga ada penjelasan idza urida bihima muayyanun. Ketika yang diinginkan itu adalah orang tertentu. Baik dengan rojul atau dengan imro'ah yang diinginkan orang tertentu, namanya nakiroh maqsudah. Wa nakirata ghairal maksudati, sedangkan nakiroh yang ghair sudah nahu rojulun. Contohnya sama, yaitu rojulun, cuma bedanya idza urida bihi rojulun ghairu muayyan. Apabila yang dikehendaki dengan rojul itu adalah rojul orang laki-laki yang tidak tertentu. Contohnya apa? Qaulil a'ma, seperti
ucapannya orang buta. Ya orang buta, dia memanggil ya rojulan khud biyadi. Wahai orang laki-laki, tuntun tangan saya. Namanya saja buta. Dia tidak mungkin menunjuk ke salah satunya. Tapi yang dia inginkan, ya siapapun dari orang laki-laki. Dan yang jelas, salah satu dari mereka dikehendaki untuk apa. Dan wal mudhafa dan mudhaf yang dimaksud kalam itu juga selain mudhaf, contohnya Abuna Zaidin. Bilang contohnya Gulam Zaidin, pembantunya Zaid. Wal musyabbaha bil mudhafi, sedangkan musyabbah bil mudhaf tak seperti contoh ya qali'an jabalan, wahai orang yang mendaki atau yang naik, yaitulah gambaran tentang globalnya munadah. Sekarang masuk kepada hukum masing-masingnya. Fa'ammal mufradul alamu, maka adapun munada yang jenisnya mufrad alam, wan nakiratul maqsudatu, dan nakirah maqsudah, fayubnayani ala dhammi, maka dua-duanya itu mabni dham, baik mufrad alam maupun nakirah maqsudah. Dia mabni dham min ghairi tanwinin, tanpa adanya tanwin. Namanya saja mabni. Ya kalau mabni ya tanpa tanwin. Aku contoh. Ya Zaidu. Ini contoh mufrad alam. Tidak boleh ya Zaidu. Wa ya rojulu. Tidak boleh ya rojulu. Karena dua-duanya ini adalah mabniun ala dhamma. Maka i'rabnya ya harfus nidain, ya-nya huruf nida. Wa zaitu munadan, zaitunya munada. Mabniun ala dhammi, mabni dham fi mahalli nasbin, posisinya nasab. Ya karena munada itu termasuk salah satu isim yang dinasab, ya, sehingga dengan sebutan fi mahalli nasbin. Wa misluhu, dan sama seperti Zaid adalah ya rojulu. Ya. Wahai orang laki-laki. Wal musanna yubna alal alifi wa jam'ul mudzakkari salimu yubna alal wawi. Kalau rojulu ini kan mufrad. Kalau tadi Zaidu juga, ya Zaidu itu adalah mufrad. Ketika mufrad maka mabniun ala dhamm. Ketika musanna mabniun ala alif. Ketika berupa jamak mudzakkar salim mabniun alal wawi. Sehingga hukumnya simpelnya mabniun ala ma yurfa'u bihi. Itu hukumnya ya. Mabninya itu sesuai tanda rofaknya. Misalnya jamak mu'annas salim, maka mabniun ala dhamm. Ya muslimatu, kan mabniun ala dhamm. Sehingga ya zaidani, ini mabniun ala alif. Wa ya zaiduna, ini mabniun ala waw. Sehingga walhasilu, kesimpulannya, anna kullan, bahwa masing-masingnya yubna ala ma yurfa'u bihi. Mabninya sesuai tanda rofa. Itu intinya. Tuh. Munada mufrad
alam dan nakirah maqsudah. Kemudian wasalah satul baqiyatu mansubatun la ghairu. Dan 3 sisanya semuanya itu dinasob, tidak ada yang lain. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan yang namanya i'rab munada itu terbagi menjadi 2 gitu ya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama mabniyun ala ma yurfa'u bihi, yaitu untuk munada mufrad alam dan nakirah maqsudah. Yang kedua i'rabnya mansubun, yaitu untuk 3 yang lainnya, yaitu munada nakirah khairu maqsudah, munada mudhaf dan munada syabih bil mudhaf. Semuanya hukumnya mansubun. Nahwu contoh, ya rojulan khud biyadi. Yang ini mansub rojulannya, bukan mabniyun gitu ya. Ya rojulan khud biyadi, karena ini adalah munada nakirah ghairu maqsudah. Kemudian waya gulama Zaidin, anaknya Zaid atau pembantunya Zaid. Ini contoh munada mudhaf, dia mansub. Ya Rasulullah, misal gitu kan, mansub. Dia munada mudhaf. Ya Aba Bakrin, mansub karena munada mudhaf. Ya Aba Hurairah, mansub karena munada mudhaf. Kemudian contoh yang syabih bil mudhaf wa ya tali'an jabalan, orang yang mendaki gunung. Ya talibanil ilma, misalnya. Ya talibanil ilma, wahai orang yang mencari ilmu. Ya fakulun minha, maka masing-masing dari 3 tadi, yaitu pertama munada nakirah khairu maqsudah, yang kedua munada mudhaf, dan yang ketiga munada syabih bil mudhaf. Munadan mansubun bil fathati dhahirati. Itu semua adalah munada yang dinasab, tanda nasabnya dengan fathah dhahirah. Ya, wa zaidun mudhafun wa zaidin gitu ya, ulam zaid tadi ya. Wa zaidin mudhafun li hulamin. Zaid itu mudhaf bagi hulam ya. Karena tadi ya hulama zaidin. Zaid itu mudhaf ilaihnya ya, mudhaf ilaihnya hulam. Wa jabalan ma'mulun li tali'an, sedangkan jabalan itu ma'mulnya atau ma'mul bihnya tali'an. Sehingga disebut sabibil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang lebih mengetahui. Simpel pembahasan munada di sini bisa dilihat dari sisi 5 macam tersebut, atau bisa dilihat dari sisi i'rabnya 2 macam. Pertama mabniun ala ma yurfa'u bihi, ada 2, munada mufrad alam dan munada nakirah maqsudah. Dan yang kedua mansubun, ada 3, yaitu nakirah khairu maqsudah, munada mudhaf dan syabih bil mudhaf. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita berikan kesempatan terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin ditanya. Silakan kalau ada. Ya, tidak ada. Belum ada ya.
Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Audionya masih terdengar enggak? Alhamdulillah jelas Ustaz. Masih ya. Kita lanjutkan ya. Ya, setelah bab munada, yaitu bab tentang maf'ul min ajlih, ya, maf'ul min ajlih. Kita lanjutkan maf'ul min ajlih. Masih tentang isim-isim yang dinasab adalah maf'ul min ajlih atau maf'ul li ajlih, ya, dua-duanya sama ya. Babul maf'uli min ajlihi. Bab maf'ul min ajlih. Wa huwa lismul mansubu. Maf'ul min ajlih itu isim yang dinasab. Alladhi yudkaru, yang mana dia itu disebutkan bayanan untuk menjelaskan lisababi wuqu'il fi'li, bagi sebab terjadinya perbuatan. Jadi maf'ul min ajlih ini disebutkan di dalam kalimat punya tujuan untuk menjelaskan alasan kenapa sih terjadi perbuatan tersebut. Nah, contoh ya. Qamar Zaidun ijlalan li Amrin. Zaid berdiri. Ya, kemudian didatangkan maf'ul min ajli. Apa sih tujuannya? Ternyata ijlalan li Amrin, dalam rangka ataupun untuk memuliakan Amr. Faqama Zaidun fi'lun wa fa'ilun. Maka qama Zaidun fi'il dan fa'il. Ijlalan mansubun ala annahu maf'ulun li ajlihi. Sedangkan ijlalan dia disebut karena dia sebagai maf'ul li ajli. Itu kan, jadi min ajli boleh, li ajli boleh. Kenapa dia sebagai maf'ul li ajli? Li anahu dzukira. Karena lafadz ijlalan itu disebutkan li bayani illati wuqu'il qiyami. Untuk menjelaskan alasan. Menjelaskan alasan terjadi sesuatu perbuatan. Kemudian wa qasadtuka batigha'a ma'rufika. Contoh yang lain adalah qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Saya bermaksud menemuimu. Saya bermaksud menemuimu. Ada tujuan, apa tujuannya? Ibtigha'a ma'rufika. Karena mencari kebaikan. Ya, saya datang ke sini menemui. Ada alasannya. Mengharapkan kebaikan. Mencari kebaikan. Faqasatuka fi'lun wa fa'ilun. Qasatuka adalah fi'il dan fa'il. Wa ya qasatuka fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bih. Fi'il, fa'il sekaligus maf'ul bih. Fi'ilnya qasada ya. Kemudian fa'ilnya dhamir ta, kafnya maf'ul bih. Wa ibtigha'a maf'ulun li ajlihi. Sedangkan ibtigha'a itu maf'ul li ajli. Wa ma'rufi mudhafun wal kafu mudhafun ilaih. Ma'rufinya mudhaf, sedangkan kafnya mudhaf ilaih. Ya, ma'rufi juga mudhaf ilaih, saya ibtigha'a. Ya, tapi dia mudhaf, sedangkan kafnya mudhaf ilaih. Walil maf'uli li ajlihi syurutun tutlabu minal mutawalati. Maf'ul min ajli itu memiliki syarat-syarat yang dibutuhkan
dari pembahasan yang panjang. Ya, Allah Subhanahu wa taala a'lam. Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih tahu. Ya, di sini diberikan gambaran pengertian maf'ul min ajlih atau maf'ul ajlih, kemudian dilampirkan contohnya. Ya, paling tidak kita tahu gambarannya, itulah maf'ul ajlih. Nah, kita lanjutkan babul maf'ul ma'ah. Ya, bab maf'ul ma'ah. Wa huwa ismul mansubul ladzi yudkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Ya, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dinasab. Alladzi yudkaru, yang dia disebutkan li bayani, untuk menjelaskan. Man, siapa. Fu'ila ma'ahul fi'lu, yang dilakukan suatu perbuatan bersama dia. Itulah maf'ul ma'ah. Yakni maksudnya annal maf'ula ma'ahu, bahwa maf'ul ma'ah itu wal ismul mansub. Dia adalah isim yang dinasab. Alladzi yudkaru li bayanid dzatil lati, yang disebutkan ya, untuk menjelaskan zat, yang menjelaskan zat alati yang fu'ilal fi'lu bi musahbatiha, yang dilakukan suatu perbuatan dengan kebersamaan zat tersebut. Wa yustaratu lahu, dan ada syaratnya, disyaratkan untuk maf'ul ma'ah, an yaqa'a, dia itu terletak ba'da wawin, terletak setelah huruf wawu, mufidatin, yang memberikan faidah wawunya, lil ma'iyati nasson. Jadi harus ada wawu. Wawunya itu yang berfaidah pada makna ma'iyah atau makna bersama atau makna beserta, nason dengan jelas. Wawunya ada gitu ya, wawunya terlihat. Nah, contoh gini. Ja'al amiru wal jaisha. Ya. Ja'al amiru artinya pemimpin itu telah datang. Ya. Atau presiden gitulah, misal amirnya amirnya negara itu ya, atau raja. Ya. Raja itu telah datang, wal jaisha, wawunya wawul ma'iyah, maknanya bersama. Bersama dengan bala tentaranya. Al jaisha itulah maf'ul ma'ahnya. Ya. Kemudian wa i'rabuhu kalimat afan faja'a, ya langsung faja al amiru fi'lun wa fa'ilun. Ja'al amir fi'il dan fa'il. Wal jaisa, sedangkan al jaisa, sedangkan wal jaisa, lafat wal jaisanya al wawu wawul ma'iyati, wawunya adalah wawul ma'iyah. Wal jaisa, dan al jaisa mansubun ala annahu maf'ulun ma'hu, dia dinasab karena dia sebagai maf'ul ma'ah. Wa nasibuhu, dan yang menasabkan dia adalah al-fi'lul madkuru qablahu, fi'il yang disebutkan sebelumnya. Berarti yang menasabkan al-jaisa ya fi'il ja'a tersebut. Ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua, wastawal ma'u wal khosabata. Ya, contoh kedua, wastawal ma'u wal khosabata. Dan air itu naik beserta kayu pengukurnya. Ya, istawal ma'u, air itu naik. Wal khosabata, bersama kayu pengukurnya.
Wa i'rabuhu kaladzi qablahu. I'rabnya itu sama dengan contoh sebelumnya. Ya berarti gimana? Istawal ma'u fi'il dan fa'il, wawunya ma'iyah, al-khosabat, maf'ul ma'ah gitu. Wal istiwa'u ma'nahu lirtifa'. Dan istiwa maknanya adalah alirtifa, naik atau tinggi. Naik atau tinggi. Kemudian wal makna irtafa'al ma'u, sehingga makna dari kalimat irtafa'al ma'u, karena istawal ma' maknanya irtafa'a gitu ya. Irtafa'al ma'u, maknanya irtafa'al ma'u hatta halil khosyabati, itu maknanya. Sehingga maknanya irtafa'al ma'u hatta hadaya hadal khosyabata. Hadal khosyabata. Air itu menjadi naik sehingga sejajar. Ya. Sehingga sejajar air tersebut pada kayu pengukurnya. Ya otomatis ya kayu pengukurnya mengikuti air. Airnya naik ya dia ikut naik. Wal khosabatu mikyasun. Al khosabah artinya mikyas, ukuran. Alat ukur, alat pengukur ya. Yu'rafu biha qadrur tifa'il ma. Alat pengukur untuk mengetahui kadar naiknya air. Ya mungkin gambarannya seperti yang ada di sungai, ya bendungan gitu kan kadang. Kalau sekarang nggak pakai kayu ya, tapi pakainya meteran. Oh ini naik 10 cm, naik 1 meter, naik 2 meter, dan sebagainya. Nah. Kemudian, wa amma, dilampirkan, khobaru kana wa akhwat, wa amma khobaru kana wa akhwatiha, adapun tentang khobar kana beserta saudara-saudaranya, ya, nahu contoh, kana Zaidun qa'iman, gitu. Adalah Zaid itu orang yang berdiri. Wasmu inna wa akhwatiha, dan adapun isimnya inna beserta saudara-saudaranya, nahu contoh, inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid itu orang yang berdiri. Faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati. Maka sungguh dua-duanya itu sudah disebutkan ketika membahas isim-isim yang dirafah. Wala hajata ila i'adati dzalika huna. Dan tidak ada, ya maka tidak butuh lagi pada pengulangan, ya pengulangan di sini, ya artinya tidak diulangi lagi, tidak diulangi lagi pembahasannya karena sudah ada di pembahasan isim-isim yang di rofa. Wakadzalika tawabi'u, demikian juga tentang tawabi. Wahiyan na'tu, yaitu pertama na'at nahu ra'aitu Zaidan al-alima, saya melihat Zaid yang pintar. Wal atfu nahu ra'aitu Zaidan wa Amran, dan atau contohnya ra'aitu Zaidan wa Amran, saya melihat Zaid dan Amr. Wa tauqidu nahu ra'aitu Zaidan nafsahu, dan taukid contohnya ra'aitu Zaidan nafsahu. Wal badalu nahu ra'aitu Zaidan akhaka, badal contohnya ra'aitu Zaidan akhaka, saya melihat Zaid, saya melihat Zaid, dia itu adalah saudara laki-lakimu. Fakot takodamat gunakan. Ya. Sungguh sudah lewat pembahasannya di sana. Ya. Ketika bahas apa? Isim-isim yang dirofa. Ya. Di sana sudah dibahas. Sehingga fala hajata ila i'adatiha. Ya tidak ada, maka tidak perlu lagi untuk mengulanginya di sini. Karena di sana sudah, di sini tidak perlu diulangi. Wallahu
Subhanahu wa ta'ala a'lamu. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang lebih mengetahui. Alhamdulillah selesai sudah isim-isim yang dinasab ya. Yang dinasab sudah, tinggal isim-isim yang dijer. Yang dijer ini sedikit. Atau kita selesaikan saja ya, bisa insya Allah ya. Gimana, mau kita lanjutkan atau mau tanya jawab dulu? Gimana? Dilanjutkan, banyak tidak yang dibahas, Ustaz? Tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Gimana teman-teman? Suara anak kok gemerleng ya? Tidak jelas, Ustaz. Ya, suara anak jelas nggak? Iya, nah alhamdulillah jelas. Terima kasih teman-teman. Ya, silakan. Sisa waktu yang ada untuk ini aja, tanya jawab aja ya. Tanya jawab dari materi yang tadi sudah kita bahas ya, karena cukup banyak tadi ya, ada berapa juga. Ada ya, kemudian ada yang barusan maf'ul ma'ah, yang sebelum itu adalah maf'ul min ajli. Ketiga kita sudah bahas tiga. Ada maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Nah, min soal. Dan insya Allah untuk yang isim-isim yang diubat, kita jadikan satu pertemuan terakhir insya Allah. Pertemuan terakhir kita membahas isim-isim yang diubat. Kalau di HP Ana, screenshotnya itu nggak bergerak ya, di HP yang lainnya gimana? Sama, Ustaz. Iya, Ustadz, muter-muter. Oh, sama berarti ya. Saya Kirain ini cuma punya anak saja. Jadi anak tadi lihat keluar, lihat ke PDF. Tapi tadi bisa menyimak ya, bisa menyimak. Sedikit, Ustadz. Nah, ini tadi menyimak pakai PDF masing-masing ya. Iya. Iya. Nah, ini udah geser. Ya, silakan untuk tanya jawab. Insya Allah kita masih satu pertemuan lagi, yaitu membahas isim-isim yang diubat. Semoga
Semoga bisa di hari Senin. Semoga. Apa Ustaz izin bertanya untuk silakan. contoh munada yang syabihan bil mudhof tadi yang diserupakan dengan mudhof kan contohnya Ya. kan iya tolian jabalan, hai orang yang mendaki gunung. Tuh, kalau contoh lainnya seperti apa ya Ustaz? Iya, Biar lebih boleh. Iya, betul. Ya, sekaligus untuk latihan ya, untuk latihan. Contoh lainnya Anak tawarkan sebagai latihan menerjemahkan menggunakan munada syabih bil mudhof, ya. Wahai orang yang ayahnya dipukul, ya coba siapa? Pakai kaidah munada syabih bil mudhof. Atau mungkin ini masih terlalu berat, anak turunkan ya kadar kadar soalnya, anak turunkan, anak ganti ya. Wahai orang yang membawa kitab, ini lebih gampang, coba. Ya, siapa mencoba untuk menjawab? Ya. Wahai orang yang membawa kitab. Ya, coba. Ayo, dicoba. Ya, tidak perlu takut salah. Ya, kenapa? Karena orang yang tidak pernah salah itu orang yang tidak pernah mencoba. Kalau nggak pernah mencoba, nggak pernah salah. Gitu. ya yahduron kitaban. Membawa apa membawa? Wah. Iya. Ya, lo ya. Membawa apa? Ya, jadi ambil isim fa'ilnya, isim fa'ilnya. Membawakan hamala yahmilu. Hamala yahmilu hamlan. Isim fa'ilnya apa? Hamilun. Kemudian mahmulun ihmila tahmil. Hamala. Ya, berarti Ya'mil. ha. Berarti apa? Ya, ha. Ya hamil. Nasab. Karena sabi bin mudhof hukumnya mansub. Ya hamilan Ya kitaban. amala. Iya, betul itu ya. Jadi ya hamilan kitaban gitu. Oh, hamil. Kenapa disebut sabi bin mudhof? Karena hamilan mengamalkan kitaban maf'ul bihnya hamilan. Sehingga dibaca dengan nasab ya hamilan kitaban. Lagi. Wahai orang yang mengendarai sepeda. Coba gimana? Ya rokiban. Iya, terus? Ya rokiban. Rojulan. Rojatan. Bukan. Sepeda apa sepeda? Darojatan. Ya rokiban darrojatan. Iya, betul itu ya. Ya rokiban darrojatan. Wahai orang yang mengendarai sepeda. Itu hukumnya mansub. Ya, lagi. Wahai orang yang
terpuji akhlaknya. Ayo. Wahai orang yang terpuji akhlaknya. Terpuji. Ya hamidan akhlak. Ya hamidan. Gimana? Ya, kariman akhlakon. Bukan. Ya hamidan kariman. Akhlaknya mana? Mana akhlak? Akhlak. Ya hamidan. Terpuji apa terpuji? Cari dulu terpuji apa. Hamidan. Itu memuji. Hamidan memuji. Kariman. Terpuji. Kariman mulia. Baik. Oh, mulia. Oh, betul. Ya. Dari hamida, isim maf'ulnya apa? Mahmudan. Iya, ya Mahmudan, terus akhlaknya Akhlakon. Mahmudan, kaidahnya Mahmudan isim fa'il, isim maf'ul, maka setelahnya naib fa'ilnya. Fa'il. Mahmudan. Ya, Ya Mahmudan kulukon. Bukan ya? Masya Allah. Naib fa'il hukumnya apa? Gantikan fa'il berarti Apa hukumnya? naibul fa'il. Ya, hukumnya apa i'rabnya naib fa'il? Rofa ya, Ustaz. Iya, berarti gimana? Khulukun. Akhlakun. Hulukun ya, Ustaz. Ya, jadinya gini ya. Ya. Ya Mahmudan khuluquhu. Ya Mahmudan khuluquhu. Wahai orang yang terpuji akhlak. Khuluku. Ya, khuluquhu. Ada dhamir. Khuluquhu itu naib fa'ilnya Mahmudan. Jadi Mahmudan kenapa nasab? Karena dia munada syabih bil mudhaf. Khuluqu kenapa rofa? Karena dia naib fa'il. Urutannya. Satu lagi yang mirip ya. Wahai orang yang dicuri, wahai orang yang dicuri hartanya. Gimana? Ya. Iya. Dicuri apa dicuri? Ambilnya isim. Berarti apa? Ya. masrukun. Ya, nasab berarti ya. Masrukon. Ya, Ya, masrukon. masrukon terus hartanya. Salah. Amalun. Apa? Harta. Malun. Idofahkan kepada domir. Maluhu. Ya, Maluhu. betul. Ya, tepatnya masruqon maluhu. Wahai orang yang hartanya dicuri. Itulah gambaran syabih bil mudhaf. Jadi syabih bil mudhafnya dia itu dinasab karena munada syabih bil mudhaf. Kata setelahnya sebagai ma'mulnya. Kalau sebagai maf'ul ya di fathah atau di nasab. Kalau sebagai naib fa'il maka di rofa. Ya,
Kalau dia berupa isim fa'il, maka setelahnya sebagai maf'ul bihnya. Kalau dia berupa isim maf'ul, maka setelahnya sebagai naib fa'ilnya. Ya taliban al-ilma, karena sebagai maf'ul bih. Ya. Ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin untuk sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita nasabah satu pertemuan ya. Kita diberikan kesempatan untuk bisa meneruskan insya Allah satu pertemuan lagi tentang isim-isim yang di dari anak cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Karena kembalikan ke moderator Ustazah Ummu Habibah atau Ustazah Laila. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi Ustazah mengabarkan bahwa beliau tidak bisa melanjutkan mengkoordinir Zoom, jadi teman-teman kita tutup sekalian karena ada uzur Ustazah tadi WA. Nah, Oh gitu ya. Ya berarti kita tutup sekalian ya. Ya kita tutup bersama dengan kafarmasi subhanallah. Subhanakallahumma Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Saja.